Nah, memang, berkecimpung di dunia entertain, di dunia broadcast, ini saya rasakan tuh sebagai passion ya, karena sesuai dengan potensi ya, walaupun potensi ini ternyata sekarang saya tahu itu ujian kan, ujian dari Allah dan Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih mau kita gunakan kepada kebaikan atau keburukan. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Senang sekali kita bisa berjumpa di rubrik Teman Sahur. Saya Anissa Widayati. Biasanya saya mewawancarai teman-teman yang lain nih yang memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Kali ini ada yang spesial, izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah hijrah yang semoga utamanya menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang sedang berhijrah. Mumpung sekarang ini adalah bulan Ramadan, bulan istimewa di mana Allah membuka pintu ampunan, pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai kita lewatkan untuk kita berusaha menjadi hamba yang lebih baik lagi. Check this out. Saya kelahiran Jogja, sempat besar juga di Jakarta, dan saat ini saya adalah seorang ibu dan seorang istri. Anaknya sekarang 4. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi mengawali kisah perjalanan hijrah, ini tentu saja diawali dari sesuatu hal yang nggak enak sebenarnya, dan ini nggak boleh dicontoh ya. Karena sebetulnya manusia sudah dikaruniai oleh Allah panca indera, otak untuk berpikir, akal, dan informasi-informasi ya untuk kita berpikir gitu. Dan kalau kita mau berpikir, insya Allah kita akan cenderung pada kebaikan. Kita akan selalu mencari kebaikan dan kebenaran. Nah, tapi kadang-kadang manusia ini ngeyel. Jadi kadang titik baliknya itu harus dikasih sesuatu hal yang nggak enak banget di dalam kehidupan. Sampai sesuatu yang nggak enak itu, tentu saja kalau kita ya biasa berpikir positif ya. Positif ini artinya pada saat kita dapat sesuatu yang nggak enak, maka jangan nyalahin orang lain, tapi salahin dulu diri sendiri. Jadi evaluasi dulu. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi pada saat mengalami sesuatu yang nggak enak itu, justru itulah masa-masa saya kembali ke titik nol. Saya merenungi kembali sebetulnya apa yang nggak benar dari diri saya kok sampai mengalami sesuatu yang nggak enak banget. Bahkan mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tuh menyebutnya depresi, pengen mati aja gitu ya. Jadi kegalauan yang amat sangat sampai berpikir bahwa kok gini sih hidupku gini, kok gue nasibnya begini sih gitu. Tetapi alhamdulillah cara berpikir positif itulah yang terus membawa kebaikan, dan pada saat itu saya berpikir apa yang salah dari saya. Kemudian kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, padahal saya sudah begitu rapih merencanakan, sudah begitu banyak mengumpulkan potensi-potensi, kelebihan, kekurangan, analisis SWOT-nya tuh udah beres lah kira-kira begitu. Tetapi kenapa kok masih ancur-ancur juga nih sampai saya mengalami sesuatu yang nggak enak. Artinya ada kekuatan yang lebih besar, ada sesuatu dan juga ilmu yang saya nggak tahu. Sampai kemudian saya bisa menemukan kesalahan-kesalahan itu, dan alhamdulillah saya menemukan keyakinan kembali, keimanan kembali yang mungkin selama ini tergerus oleh berbagai kegiatan dan tuntutan dalam hidup ya, dari yang harus kerja, jadi kerja aja ya, bangun tidur, siap-siap, kemudian cari duit lagi, menjaga gimana caranya biar duitnya itu nggak habis gitu, sampai kita lupa untuk merenung, kita lupa untuk berpikir ya, kita lalai, kita lupa bahwa manusia ini ternyata makhluk yang lemah, serba kurang, nggak sempurna. Makanya manusia inilah di dalam Al-Quran disebut dia nih hamba, dia nih makhluk, ada Allah, ada Sang Pencipta. Maka sebetulnya hal yang nggak enak inilah yang membawa saya pada keputusan untuk berhijrah. Nah, peristiwa hijrah ini tadi ya diawali dengan kejadian yang nggak enak yang membuat saya berpikir, dan saya mengakui kelemahan diri saya, kebodohan diri saya, serba kurangnya saya, sehingga saya harus mencari akan kemana sih
saya ini mencari pertolongan. Kalau minta tolong sama manusia, ya biasanya mereka mendengar doang, biasanya mereka subjektif, memberikan nasihat itu ya seenaknya aja, hanya sekedar menenangkan, hanya sekedar bikin saya senang, walaupun itu belum tentu benar nasihatnya. Itu kalau kita cari kuping dan cari nasihatnya manusia, berarti kan nggak lagi-lagi dong gitu. Jadi saya sudah sampai pada pemahaman, aku udah nggak percaya lagi siapapun, karena manusia ini bisa salah, bahkan diriku sendiri pun gudangnya salah, jadi udah nggak percaya diri lagi. Maka kemanakah kita melabuhkan trust kita? Hanya kepada kekuatan yang maha agung, yang maha besar, yang memberikan nyawa, yang memiliki kehidupan. Siapa lagi kalau bukan Sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan. Kemudian ya terus kan mencari nih gitu. Lalu kemudian Sang Pencipta masa nggak punya kode sih gitu ya? Ya punya sebenarnya kodenya. Karena saya adalah seorang muslim dari lahir, nama saya Anissa, orang tua saya artinya mendoakan saya menjadi seorang hamba Allah perempuan, seorang hamba. Tapi lupa nih makna namanya sendiri ya, Anissa, hamba Allah gitu ya. Jadi ya itu tadi, bergelut pada kehidupan yang akhirnya hanya mengejar dunia. Nah pada saat mencari tahu kode ya, kodenya apa nih, kita sebagai muslim tentu saja kita tahu kita punya kitab suci. Kitab suci kita ini namanya Al-Quran. Petunjuk lainnya adalah sunnah. Sunnah ini peninggalannya baginda Rasulullah, manusia terbaik, yang mana orang barat pun saja mengakui ya bahwa Nabi Muhammad adalah top dari 100 tokoh ya, dia nomor 1 tokoh yang paling berpengaruh. Artinya manusia yang paling keren, melebihi dari kalau kita ngefans sama artis, kita ngefans sama pejabat, kita ngefans sama pengusaha yang sukses gitu ya. Di atas semua manusia itu ada manusia terbaik ini yang dijamin oleh Allah. Nah, ini di sini saya menemukan keimanan saya kembali. Dan teman-teman kalau memang bicara soal masa lalu ya itu tadi ya. Kenapa sih manusia itu atau kita mungkin ya di antara kita itu bisa tenggelam? Maksudnya tenggelam itu ya mengikuti arus, lupa kesadaran dirinya bahwa kita ini seorang hamba, hidup itu hanya sementara, nanti kita pulang kembali kepada Allah. Ada Allah, Sang Pencipta alam semesta kehidupan dan manusia, dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Ini kan kita lupa ya, lupa, lalai, kemudian tenggelam. Nah memang dunia yang membuat kita tenggelam itu tentu saja nggak jauh-jauh lah dari yang serba hedonisme gitu. Karena tuntutan sebetulnya ya, jadi dunia ini kan menuntut kita untuk menjadi orang yang ya memang tidak boleh ya, di dalam Islam itu tidak boleh meminta-minta, maka kita harus menjadi anak muda yang produktif gitu. Hanya saja kesalahannya, saya dulu sebagai anak muda ya hanya fokus produksi gitu ya, saya hanya fokus mencari cuan dan cuan gitu. Dan itu ya memang sedikit banyak memberikan hikmah ya, karena sedari muda itu saya memang sudah aktif di dunia entertain. Ini adalah ujian tersendiri gitu, jadi jebrol kalau nyanyi nggak blero, kira-kira begitu ya. Jadi orang tua waktu itu mikirnya, wah ini anak sangat bagus di bidang entertain gitu. Jadi saya berkecimpung di dunia entertain itu sejak kecil. Jadi saya aktif sebagai penyanyi cilik. Waktu itu punya band keluarga yang manggung di Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Ria Senayan ya waktu itu di Jakarta. Kemudian karena dunianya entertain, otomatis saya mengenal tuh yang namanya budaya atau apa, tren mode berpakaian, make up, karena kan kita mengentertain orang, kita memberikan hiburan, maka bajunya harus yang seperti apa trennya, ya model sepatu boot tinggi, rok mini, ya waktu anak-anak ya lucu-lucu aja seperti itu. Tapi kemudian kan ke bawah sampai dengan SMP saya menjadi penyiar muda di salah satu televisi di Jakarta, acara musik. Kemudian sampai di SMA, ini juga saya masih berkecimpung di dunia hiburan sambil sekolah waktu itu SMA. Ya, kemudian lulus SMA, kuliah juga di dunia kepenyiaran. Maka nggak jauh-jauh sebetulnya saya ini berkecimpung di dunia profesional kepenyiaran radio dan televisi. Karena memang kita harus menjadi anak yang mandiri waktu itu kan. Kita bisa berkarya, kita bisa cari duit sendiri.
Nah, memang, berkecimpung di dunia entertain, di dunia broadcast, ini saya rasakan tuh sebagai passion ya, karena sesuai dengan potensi ya, walaupun potensi ini ternyata sekarang saya tahu itu ujian kan, ujian dari Allah dan Allah memberikan kebebasan kita untuk memilih mau kita gunakan kepada kebaikan atau keburukan. Nah, yang namanya tren, fashion, ini memang nggak bisa dihindari dalam dunia entertain, dunia pekerjaan saya dulu gitu. Jadi dari berpakaian, cara berdandan, cara bergaul, itu banyak yang memang tidak sesuai dengan Islam ya, kalau sekarang kita menggali gitu. Misalkan cara berpakaian ya memang pastinya kebarat-baratan. Begitupun juga dengan pergaulan, campur baur, maka banyak sekali problem-problem di tengah-tengah masyarakat sekarang ini yang dulu itu saya udah biasa mendengar itu ya di lingkungan pertemanan. Problemnya tuh sama-sama aja gitu dan ternyata saya baru tahu bahwa ini adalah kerusakan akibat manusia yang tidak menjalani hidup sesuai dengan fitrahnya. Maka awal mula berhijrah tentu saja adalah hal yang cukup berat bagi saya karena semua serba baru dan semua yang saya sukai harus saya tinggalkan. Tetapi sekali lagi motivasi saya pada saat itu adalah surat An-Nisa ayat 100. Jadi di surat An-Nisa ayat 100 Allah berjanji barang siapa berhijrah di jalan Allah, Allah akan gantikan segala hal yang dia tinggalkan. Allah akan berikan rizki yang luas dan apabila kematian menimpanya pada saat kita proses hijrah tersebut maka insya Allah pahala sudah tetap dari Allah, kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu karena alhamdulillah semangat berhijrah itu tinggi, disusul dengan menuntut ilmu, semakin bertambahnya ilmu, maka fitrah itu akan kembali. Fitrah saya sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, saya mengingat kembali kebesaran Allah, saya sadar betul saya ini hanyalah seorang hamba yang nanti akan mempertanggungjawabkan semua yang telah saya lakukan di dunia ini untuk kembali kepada Allah, karena dunia kan sementara ya, pada akhirnya kan kita akan mati-mati juga gitu. Nah maka kekuatan itulah ya yang memunculkan rasa harap dan takut kepada Allah yang akhirnya memotivasi untuk saya bisa berhijrah dan meninggalkan semua yang saya sukai, saya cintai, yaitu pekerjaan, kemudian ya mungkin teman-teman ya, karena dengan kita berubah pasti orang-orang yang mendekat kepada kita kan seharusnya memang satu frekuensi. Kalau yang nggak satu frekuensi pasti nggak nyaman gitu. Jadi memang kehilangan semuanya, ya kehilangan kenyamanan. Dan sebetulnya perjalanan hijrah ini akan terus berlangsung sampai menutup mata, sampai Allah meminta kita pulang, sampai Allah mengambil kita dan mengatakan bahwa waktu kita selesai di dunia. Maka hijrah ini ya tentu saja pakai nangis-nangis ya, kemudian misalkan berubah nih konsep rizkinya ya, dari yang tadinya menyandarkan pada kemampuan ya, harus bekerja sekian-sekian, kalau misalnya kita ingin disukai oleh klien ini harus begini 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 gitu, dan itu udah lenyap ya gitu seiring dengan bertambahnya ilmu tentang tadi visi misi kehidupan, kemudian konsep rizki, kemudian ilmu halal dan haram gitu. Karena kalau soal rizki ini kan rizki ini pemberian, ya pemberian ini dari Allah. Memang ada sebagian rizki yang bisa kita jemput. Nah, tetapi cara kita menjemput ini juga akan dinilai oleh Allah gitu. Jadi udah nggak bisa sembarangan lagi gitu. Saya berpikir hidup kalau misalnya kita hanya mengejar dunia, memang terasa seperti makan koaci kan pada akhirnya ya. Kenyang kagak, pegel iya. Nah ini yang membuat saya berpikir kayaknya rugi banget ya kalau kita berlelah-lelah ternyata dinilai tidak baik oleh Allah ya, bahkan dinilai sebagai dosa ya pada saat kita tadi berlelah-lelah misalkan menjemput rizki. Tapi ternyata kita sudahlah dapat lelah, duitnya pasti habis-habis juga, kita tinggal-tinggalin juga. Ternyata nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa kan, pasti rugi banget gitu. Maka pemahaman inilah yang memotivasi amat sangat saya untuk terus menempa diri ya. Kadang-kadang pasang surut, tentu saja iman ini kan harus diperjuangkan ya. Iman ini kan apa ya namanya,
bukan template ya, tetapi kita usahakan gitu. Maka pada saat proses hijrah ini berjalan terus, ya kita harus dekat dengan ilmu. Jadi tidak boleh kita itu merasa puas, merasa cukup. Maka next step dalam berhijrah selain menimba ilmu, tentu saja kita berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Orang-orang, teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman-teman yang sudah punya kegiatan yang yang dia terstruktur gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan membawa kita terus pada kebaikan gitu. Maka saya berpikir Allah memberikan potensi dari suara, dari artikulasi, dari tata cara berbahasa, dari potensi mungkin senang bergaul, menjadi ini hal-hal yang bisa saya manfaatkan untuk kehidupan saya di akhirat nanti, yaitu saya harus mendulang pahala. Maka ilmu-ilmu tadi, potensi-potensi tadi harus diperjuangkan untuk menyebarkan agama Allah. Karena ini adalah hidayah nih, dan semua orang butuh banget hidayah. Jadi kalau bicara soal hidayah, hidayah itu juga nggak serta-merta Allah berikan, tetapi harus kita jemput. Yang pertama ternyata akal ini kan adalah alat ya sebagai petunjuk. Maka orang yang menggunakan akalnya betul-betul untuk berpikir secara mendalam. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, akan kemana kita nantinya. Pasti akalnya ini akan cenderung kepada Islam, akan cenderung pada kebenaran kalau kita betul-betul mau berpikir. Nah, setelah kita mau berpikir, akal ini juga nggak bisa berdiri sendiri. Karena harus ada panduannya, bisa akal-akalan ya manusia gitu. Kalau akal ini berdiri sendiri, maka akal butuh panduan. Panduan inilah yang Allah sudah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka setelah kita mau berpikir, waktu itu saya dapat musibah, saya mikir, aduh apa yang salah ya dari saya. Oke, udah ketemu nih salahnya, tapi belum yakin. Compare-nya kemana? Bukan ke selera orang, bukan ke pemikiran orang, tapi sekalian aja dong dari peraturan yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pembeda. Maka baik menurut saya belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Anda, baik menurut bos saya, belum tentu baik menurut Allah. Capek nggak sih ngikutin baik buruk menurut manusia gitu ya? Akhirnya kalau orangnya kayak saya senang bergaul sama si A, baik buruk menurut si A, baik buruk menurut B gitu kan, capek. Akhirnya baik buruk menurut Allah aja sih gitu ya, yang akhirnya saya cari. Maka seseorang yang mengejar hidayah, dia pasti akan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang saya lakukan. Sampai sekarang masih belajar terus untuk menerapkan begitu ya, untuk mengamalkan dan juga mendakwahkan. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini adalah sumber hidayah yang harus kita pelajari kalau kita tadi kepingin tahu ya, kepingin tahu mana yang sesat, mana yang petunjuk, mana yang halal, mana yang haram. Nah, disinilah saya ketemu dengan teman-teman yang luar biasa yang terus membawa saya pada kebaikan, memberikan pengaruh baik, menjadi jalan ilmu juga ya, Masya Allah, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya. Nah, kemudian barulah nih kalau kita mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk berubah terus. Dan ini memang ada bagian yang harus kita perjuangkan gitu. Jadi memang butuh kekuatan ya untuk bisa meninggalkan hal-hal yang mungkin dianggap orang tuh keren, menjadi anggapan keren menurut Allah, karena Allah udah kasih bocoran tadi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Plus juga Allah turunkan baginda Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang seharusnya menjadi role model. Jadi role modelnya bukan lagi artis-artis, aktor-aktor, atau sekedar orang yang cuannya banyak. Tidak lagi seperti itu, tetapi kita berusaha menggali siapakah manusia-manusia terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai suri tauladan. Gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ya memang hijrah itu nggak mudah ya. Kalau mudah nanti hadiahnya piring. Tetapi Allah janjikan surga bagi seseorang yang dia mau bertobat, seseorang yang dia mau mengejar kebenaran dan dia menerapkan itu nanti hadiahnya luar biasa dari Allah. Maka nggak mudah ya, tetapi
kembali lagi, kalau kita sadar betul, mindfulness, kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk, kita ini terbatas, serba kurang, nanti akhirnya akan dijemput oleh Allah, malaikat maut nanti akan menjemput, maka kita akan tersadar bahwa dunia ini fana, dunia ini sementara. Dan yang abadi itu apa? Akhirat, ya kan? Akhirat. Maka kita kejar ke sana. Apa jadinya ya? Kita kalau mengejar dunia bagaimanapun kita bisa tua. Kita bisa keriput. Mau sekeren apapun kita oplas gitu ya. Kalau di dunia entertain itu kan sangat identik dengan penampilan, ya kan? Kalau kita kejar terus mau sampai kapan? Akhirnya semua ada batasnya. Maka benar banget yang di-spill di dalam Al-Quran gitu. Jadi tunggu apa lagi, kita jadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Al-Quran ini akan bersaksi di akhirat seberapa jauh sih kita berinteraksi dengannya gitu ya. Maka insya Allah yang akan membuat kita kuat itu adalah kembali lagi kita melihat lagi, menengok lagi, mengkaji lagi apa-apa yang sudah Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Dan contoh-contoh yang sudah baginda Rasulullah sampaikan di dalam hadis, dalam sunnah begitu. Ya, memang awal hijrah pastilah banyak rumor ya, apalagi saya itu sempat lama di salah satu televisi di Jogja, jadi pergaulan juga ya kurang lebih mungkin cukup luas, banyak punya kenalan dari tukang beca sampai bapak ibu pejabat, teman-teman sepergaulan yang mungkin dulunya tahu ya saya seperti apa, kok sekarang bisa berubah. Dan itu rumor itu menggelinding seperti kuda liar. Ada yang ngatain, wah si Ica kenapa tuh gitu, wah pasti hidupnya banyak masalah ya gitu. Oh alhamdulillah ya, justru dengan masalah itu membuat kita tuh rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati aja di hadapan manusia. Ya memang kita lemah, memang punya banyak masalah gitu. Tetapi itu yang justru membuat kita kembali. Jadi gosip-gosip itu sih insya Allah sempat membuat saya kecil hati, saya sedih, ya apalagi sampai dituduh pengikut aliran sesat, kemudian dituduh mungkin ya rumor-rumor yang banyak beredar lah ya belakangan ini gitu. Banyak beredar dan itu sempat dituduhkan kepada saya gitu ya. Nah sebetulnya insya Allah saya bisa menjawab semua itu kalau teman-teman itu berani ngajak ngobrol langsung gitu ya. Jadi insya Allah semuanya terjawab dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi akhirnya tuduhan-tuduhan yang keji, yang bikin sedih, ya kita letakkan saja ya. Sudah di luar kemampuan saya, kita serahkan lagi kepada Allah karena kita bukan mau cari apa kata manusia. Overall gitu ya, yang menjadi dasar dari semua ini adalah saya mau minta ampun kepada Allah, sebetulnya begitu. Saya ingin meminta pertolongan Allah di dalam setiap gerak langkah kehidupan saya. Saya takut sama Allah, saya takut akhirat saya nggak selamat gitu ya. Kita bisa mati kapan saja, saudara-saudara kita ya kan mungkin baru kemarin kita dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kita akan nyusul nih, tinggal nunggu antrian gitu. Jadi sebetulnya bukan untuk mencari perkataan prestasi di mata manusia sebetulnya ya, tetapi overall semua adalah tanggung jawab kita kepada Allah gitu. Jadi pada akhirnya perkataan manusia baik itu cacian tidak boleh membuat kita terpuruk, kalaupun itu pujian tidak boleh membuat kita melayang karena la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan hanya karena pertolongan Allah. Baik teman-teman, tips untuk istiqomah sejujurnya ini juga adalah pekerjaan yang masih terus harus saya usahakan. Jadi kita ini semua terus berjuang sampai kaki kita ini melangkah di surga. Jadi ada ulama cantik sekali ya kalimatnya, sampai kapan sih sebetulnya kita berjuang kelelahan ini gitu ya. Dunia ini memang tempatnya berlelah-lelah. Karena istirahat yang sejati adalah pada saat langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah. Di sanalah memang tempat yang paling tenang, tempat yang tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan. Maka berjuang untuk istiqomah ini sebetulnya akan selalu kita lakukan selama kita masih hidup di dunia.
maka jangan jauh-jauh dari sumber ilmu, tholabul ilmi. Jadi apa ya, teman-teman yang mengajak kita untuk mengkaji Islam, mengkaji agama, ini harus terus kita deketin. Kita harus berdekat-dekatan dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Dengan melihatnya saja kita sudah ingat sama Allah. Nah, itu harus dideketin. Teman-teman yang hedon-hedon ya, sekedarnya aja justru tugas kita mengajak mereka pada kebaikan. Karena tugas kita ini bukan baik sendiri, tetapi harus mengajak pada kebaikan agar kita menjadi orang yang beruntung. Maka tips istiqomah adalah dekati kajian ilmu, mengamalkan ilmu, mengajak orang pada kebaikan, dan jangan lupa kita harus punya support system, yaitu ya baik itu kan berjamaah ya. Kita sholat berjamaah di masjid itu aja rasanya udah luar biasa nih. Apalagi di bulan Ramadan ya, kita rasanya tuh nggak mau meninggalkan sholat berjamaah. Begitu kuatnya rasa kasih sayang sesama muslim. Nah ini kita harus pupuk karena sesungguhnya umat muslim adalah satu. Jadi persatuan kaum muslim ini harus kita pupuk dengan kita berjamaah saling menggandeng pada kebaikan dan juga kebenaran. Insya Allah itu sih tips istiqomah yang masih terus juga saya perjuangkan ya, kita saling mendoakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan banyak cerita dari saya. Tentu saja kita butuh ya untuk saling mendoakan agar kita istiqomah di jalan hijrah, di jalan dakwah, dan kita mampu memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada umat, terutama membangkitkan umat agar segera menemukan solusi dari problem-problem yang membuat kita hancur dan terbelakang. Oke, insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya Anissa Widayati di Teman Sahur. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.